bisa kamu malah memperburuk suasana. Oke. Gimana, Mel? Gimana? Ibu nggak usah khawatir ya. Semuanya udah dibayarin sama Mas Sugeng. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak Sugeng. Ibu nggak tahu gimana harus balas kebaikan kamu. Udahlah Bu, Ibu tenang aja. Ini sudah jadi tanggung jawab saya sebagai tunangannya Melati. Lebih baik Ibu mentingin kesehatan Ibu aja ya. Mel, apa nggak lebih baik Ibu pulang aja? Biar bisa istirahat ya Bu. Enggak. Ibu nggak mau pulang. Ibu nggak mau pulang. Ibu mau di sini aja tunggu dokter sampai dokter keluar biar ibu tahu keadaan bapak gimana. Maaf, Ibu Setiawan. Iya, saya dok. Saya dokter Aman. Saya yang menangani Pak Setiawan. Gimana dok keadaan suami saya gimana? Pak Setiawan terserang stroke. Apa dok? Apa bisa disembuhkan Dok? Itu tergantung kekuatan fisik pasien dan dorongan moral dari keluarganya. Tapi mudah-mudahan beliau bisa sembuh karena kelihatannya beliau memiliki itu semua. Baik, selamat sore. Maaf Den, ini untuk Aden. Gue pengen kalian nemuin nih anak. Dia yang kemarin malam datang ke rumah dan nantangin gue. Lu takut? Gue pengen kalian permak dia. Pelan-pelan tapi pasti. Ini kan adanya si Revo, yang lu pukulin tempo hari kan? Makanya dia datang kemari untuk ngebalas abang yang banci itu. Di mana Doi bisa ditemuin? Bengkel. Ton, sekarang giliran lu Ton, gua udahan. Oke men, Oke ya. Nggak pernah senang men ya. Oke, ya Ton, yuk. Ki, Pak Bran janji ngambil mobil jam berapa? Jam 5. Sip, sip. Ki ya. Oke men, yuk. Apa-apa deh, turun lu, turun. Jadi lu yang pukulin si Henry ya? Emangnya kenapa? Turun, teman-teman, turun, bantu dia. Ada kalian, nggak ada kalian bisa bonyok gua. Siapa sih mereka? Ah, biasalah dendam. Ya udah, gua mandi dulu ya, balik ya. Oke, men. Makasih ya sekali lagi ya. Ntar bokin gua bisa marah nih. Iya, men. Jalan lagi, cepet. Hati-hati, men.
telat 4 menit 15 detik. Nih. Enggak, enak aja. Tuh jam aku bener pasti kamu rubah jamnya ya kan? Tuh kan, lihat. Sama nggak? Nggak, ngaku. Soalnya sekarang aku lagi jealous tuh sama murid-murid kamu. Karena separuh waktu kamu kelihatannya habis semua buat mereka. Sayang, yang penting kan hati aku itu cuma untuk kamu, gimana sih? Gombal. Oh gombal, ya enggak lah. Sayang, aku direkomendasikan untuk jadi pelatih profesional. Gimana? Wah, hebat dong. Berarti schedule kamu mulai padat lagi dong sekarang. Sayang, sesibuk-sibuknya aku pasti akan buatin waktu khusus buat kamu, cinta. Yang benar. Bener loh. Ya udah. Sekarang untuk ngerayakan pengangkatan kamu, gimana kalau kita jalan-jalan? Ayo. Bener, ayo. Itu kepala kenapa? Nggak tahu nih men. Kayaknya kepala gue kena stick dongkrak nih. Masa mengatasi seorang seperti Kiki aja kalian nggak bisa? Hah? Temennya banyak, Hen. Yang di bengkel pada keluar semua. Terus ngapain lo ke situ? Udah tahu itu kandangnya? Pakai otak dong! Tenang. Gue punya rencana. Mampir dulu ya Mas, kita makan sama-sama. Udahlah, udah dulu ya sayang ya. Aku pengen tidur, ngantuk nih, ya. Ya udah deh, dari kemarin kamu nggak istirahat. Nggak masalah. Yang penting kondisi ayah makin baik. Mudah-mudahan ayah bisa bertahan dan cepat sembuh ya. Ya, aku juga berharap begitu Mas. Aku nggak bisa menghadapi ini sendiri. Ibu shock. Sementara Bimo dan Lili, mereka masih terlalu muda menghadapi ini semua. Mawar, aku nggak tahu lagi bagaimana menghadapi anak itu. Apa ayah Anfal karena Mawar? Iya Mel. Maaf ya Mas, bukannya aku nggak mau cerita sama kamu. Kayaknya udah cukup banyak keterlibatan kamu dalam keluarga. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Ya udahlah. Tapi Mel, aku berpikir jangan-jangan semua tingkah laku Mawar karena bentuk protes dia agar mendapat perhatian yang lebih. Kamu tahu kan, remaja yang merasa terabaikan pasti melakukan kegiatan yang berlebihan. Ya udah deh, lebih baik kamu masuk. Kamu juga butuh istirahat ya. Ya udah, hati-hati ya Mas. Sudah, Mawar! Ayah tidak mau mendengar kamu berbohong terus-menerus. Kamu sudah menghancurkan harapan ayah. Bukan harapan Mawar. Keluar. Keluar, Mawar. Keluar!
Mbak. Nggak apa-apa, udah dah, lu bobo lagi. Ntar besok-besok kita ngomong, ya. Enggak, Mbak. Sekarang aja. Aku udah gak ngantuk lagi kok. Si ayah keadaannya gimana, Mo? Ayah terkena stroke, Mbak. Ya, ayah bisa sembuh kalau fisik ayah kuat dan mendapat dorongan moral dari keluarganya. Nggak satu pun ya orang di rumah ini yang ngomong sama gue. Lu juga loh. Ya, abisnya Mbak seharian ngurung diri di kamar. Ya, Bimo sangka Mbak Mor gak mau diganggu. Lu semua emang pada pinter tau gak nyari alasan. Gue ke rumah sakit aja gak boleh. Ya, percuma Mbak. Di rumah sakit juga ayah gak bisa dijenguk. Dia dirawat di ruangan khusus. Lu semua tuh pada gak tahu. Lu semua pada gak ada yang tahu kalau gue tuh cinta banget sama ayah. Gue tuh selalu mau menang di semua hal. Tuh karena gue pengen diakuin sama dia. Gue pengen dibanggain sama dia. Mawar anak gue yang terbaik yang namanya Mawar. Enggak, Mbak. Ayah tuh membanggakan Mbak. Gak salah lo ngomong. Yang ayah peduli tuh cuma Melati, Lili, ibu, lu, gue. Ayo gue. Siapa? Ya udahlah. Lu tidur aja ya. Mau. Yang bayar pengobatan ayah siapa? Mas Sugeng sama Mbak Mel. Oh, Mas Sugeng sama Mbak Mel. Oke. Tidur loh. Oke. Selamat pagi, Mayor. Saatnya minum teh. Selamat pagi sayang. Kelihatannya teh buatan kamu enak juga ya. Iya dong, Pak. Pak, kalau misalkan seseorang dipukuli tanpa alasan yang tepat, bisa nggak polisi menindakinya? Oh, bisa aja. Kenapa? Kamu berencana ingin menyerang seseorang? Papa jangan bercanda dong. Tina kan nanyanya serius. Oke. Ini siapa yang dipukuli dan siapa yang memukuli? Dasar polisi, nanyanya santai aja, Pak. Gini ceritanya. Yang dipukulin itu Mas Revo, kakaknya Kiki. Dia dipukulin karena ngirim surat cinta sama pacarnya Henry. Oh iya? Kalau kejadiannya seperti itu, bisa ditindaklanjuti. Kalau yang dianiaya melaporkan perbuatan yang menganiaya. Apa Henry itu anaknya Prakoso? Iya, kok Papa tahu? Sekitar 25 tahun yang lalu, kami saling mengenal. Kami dalam satu perkumpulan permainan bridge. Tapi itu terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Peristiwa apa, Pak? Prakoso itu seorang pekerja keras. Dia dan istrinya selalu kelihatan pada pertemuan-pertemuan masyarakat kelas atas lah. Tapi ketika istrinya meninggalkan dia demi seorang pria kaya, itulah awal kehancuran Prakoso. Dia sangat terpukul sekali, shock. Sampai seluruh kota seolah-olah mengetahui peristiwa itu. Kemudian mereka berpisah. Tetapi Prakoso mendapat hak perwalian anaknya, yaitu Henry. Begitu sayangnya dia pada Henry, dia merawat dengan segala kemewahan dan kemanjaan sampai Prakoso wafat. Kemudian Pak Basaklah yang meneruskan perusahaan itu. Ingatin, cerita ini off the record. Siap, Pak Mayor. Salah, Pak Komisaris. Bagus. Bu, Ibu
Kan saya udah bilang saya mau ikut. Kok ibu nggak bilang? Ayah keadaannya sudah mulai membaik dan dia akan segera pulang. Lu tutup mulut ya. Gua nggak ngomong sama lo. Gua ngomong sama ibu. Sudah cukup. Ibu pusing dengar kalian bertengkar terus. Alah. Emang kalian mau ngejauhin saya dari ayah kan? Kayak saya nggak tahu aja. Ayah itu nggak boleh capek, dia nggak boleh kesel, dan yang terpenting dia nggak boleh diganggu. Jadi maksud lo mau bilang sama gue kalau ini semua gara-gara gue dan ini semua tanggung jawab gue? Oh bagus kalau kamu sadar. Sudah cukup. Ibu bilang cukup. Ibu bosen dengar semuanya ini. Ibu bosen dengan keadaan ini. Bu, saya yang bosen bu. Saya yang bosen tau gak diperlakuin kayak anak tiri di rumah ini. Selalu tau gak bu? Ibu harus tahu ya, saya juga bisa ngelakuin sesuatu yang benar. Bagus kalau begitu. Lakukan sekarang dan tinggalkan kami dengan tenang. Oke. Bapak mana? Panggil. Sebentar ya. Sekarang, buru. Iya, sebentar. Ada apa, Mawar? Pengumuman aja nih, Om. Ayah masuk rumah sakit kena stroke. Om dan Tante sudah menjenguk. Semua ini terjadi karena Om ngeluarin saya dari klub gak berguna itu. Kamu melakukan hal yang tidak layak, Mawar. Sehingga manajemen mengambil tindakan mengeluarkan kamu. Coba tolong dijelasin, Om. Nggak layak. Apanya yang nggak layak? 2 orang laki-laki berantem karena 1 perempuan. Apanya yang nggak layak? Tidak hanya itu, Mawar. Terus apa? Karena saya pakai putau. Om punya istri, Om punya anak. Urusin aja istri sama anak Om sendiri. Nggak usah ngurus-ngurusin saya. Ngapain Om ngurusin kamu? Pertama, kamu adalah keponakan Om. Kedua, kamu adalah anak muda yang berpotensi yang merupakan aset daripada klub kita. Kalau gitu kenapa saya dikeluarin dari klub? Diam! Om yang diam. Saya nggak akan diam ya. Kalau Om nggak ngembaliin ayah saya seperti semula. Saya nggak ngerti jalan pikiran kamu, Mawar. Om nggak usah ngerti. Om nggak usah ngerti. Kalau sampai ada apa-apa sama ayah saya, Om kena. Om kena sama saya. Halo. Halo, Bapak Hendrinya dong tolong. Maaf Bu, Pak Hendri sedang meeting. Mbak, tolong ya Mbak ya. Tolong sampaikan ini dari Mawar, penting. Oke, sebentar ya Bu. Halo? Halo Pak, ada telepon dari Ibu Mawar. Ya, sambungin klien saya. Ada apa, Mawar? Hen, gue perlu ketemu sama lo sekarang, penting banget nih. Mawar, aku sedang meeting sekarang. Besok aja kita bicara. Urusan ini nggak bisa nunggu sampai besok. Gini aja nih, jam 7 gue ke kantor lo ya. Jam segitu aku masih meeting, sayang. Oke. Selamat meeting deh. Mawar, tunggu. Kamu marah ya? Ngapain marah sama lo? Buang-buang energi. Sekali lagi nih, selamat meeting. Jess. Lu udah gila apa ya? Lu lupa sama temen sendiri? Lu tuh yang gila. Lu nyuruh Henry mukulin Revo. Lu kan tahu, Revo itu sepupu gue. Jadi nih, sekarang lo mau bilang sama gue, lu marah sama gue? Ya jelas lah gue marah. Untung aja gue gak ikut ke villa. Coba kalau gue ikut, gue bisa bete. Jess, gue kasih tau ya. Gue nggak tahu kalau Henry tuh mau mukulin Revo. Emang lu pikir gue peramal? Hah? Itu tuh tanpa sepengetahuan gue semua dan gak bisa gue cegah. Gue gak ngerti sama jalan pikiran lo. Mendingan mulai sekarang lo gak usah deketin gue lagi. Lu tuh ya yang berubah ya, Jess ya. Gue pikir karena kita udah berteman lama, lu bakal ngertiin gue. Apa? Gue yang berubah? Lo yang berubah? Mawar, ingat ya. Kalau lo masih mempertahankan cinta lo sama Henry. Ingat Mawar, anak-anak bakalan bubar semuanya. Segala sesuatunya memang kita harus create dengan baik. Emang bener, Om. Mawar? Udah lama? Sorry kalau akhirnya gue mutusin kesini, sorry ya. Nggak apa-apa, ada sesuatu yang penting. Yap.
Paman, kenalin, ini Mawar, ini Om saya, Om Basak. Halo. Halo. Maaf Om, saya bisa ngomong sama Mawar sebentar berdua? Silakan. Makasih ya. Yuk. Masuk. Ada apa? Gue lagi ada masalah. Gue butuh bantuan lo. Gini, ayah gue masuk rumah sakit. Keuangan keluarga gue nggak memungkinkan. Sorry kalau gue. Tenang aja sayang. Kamu butuh berapa? Sebutkan jumlahnya. 10 juta. Thank you banget, Hen. Gue janji, gue kembaliin. Kamu nggak usah mikirkan hal itu. Coba tadi kalau kamu bilang di telepon, mungkin aku bisa suruh orang anterin ke kamu. Gue nggak mau ngerepotin. Thank you lagi ya. Gue harus pulang buru-buru. Tunggu Mawar, biar saya yang anterin. Yuk. Oke. Saya salut tentang seleramu itu. Maksud Om, Mawar. Gadis itu cantik sekali. Iya, iya. Dan dia juga memiliki jiwa yang bebas. Jadi, Casanova akhirnya menemukan pelabuhannya. Mawar memang memabukkan Om. Tapi saya lebih suka berlayar daripada berlabuh di satu tempat. Tentang kedermawananmu, Henry Prakoso tidak pernah percaya sama yang namanya kemurahan hati. Yang saya percaya cumanlah investasi. apalagi rencanamu? Kita harus akselerasikan hubungan kita dengan masyarakat, bukan? Bukannya daya tarik yang akan membuat bisnis kita tambah maju. Jadi, dia sudah menerima uangnya dan kita akan melebarkan klien kita. Untuk kesuksesan dan kekayaan kita. cheers. Lu udah balik lu, Mbak? Sudah, Den. Apaan? Tadi pagi. Terus kabar dia gimana? Masih banjir? Sudah surut. Udah, gua aja. Sana. Lu denger gak sih? Udah lu masuk aja ke dalam, gua aja. Sana. Lu tuh ya, nangis terus mana gue bisa ngerti? Lu ngomong dong, ngomong. Susahnya apa sih ngomong? Kenapa? Hah? Berantem lagi lu sama Bimo? Ibu mana? Mbak, kayaknya ayah nggak bisa sembuh deh, Mbak. Masalahnya keadaan ayah semakin memburuk. Tahu dari mana? Tadi Mbak Melati nelpon dari rumah sakit. Terus ibu sama Bimo mana? Di rumah sakit. Ini semua itu gara-gara Mbak Mawar. Apa susahnya sih nurutin permintaan ayah? Mbak itu cuma disuruh minta maaf sama klub. Itu doang. Aku benci Mbak Mawar. Aku benci. Mbak Mawar tuh sombong. Mbak Mawar tuh egois. Benci. Maaf, Ibu Rahayu? Iya, saya suster. Ibu dipersilakan masuk untuk menjenguk Bapak. Tapi jangan terlalu lama ya, Bu ya. Dan hanya Ibu aja yang masuk sendiri. Loh, Sus, kami kan anaknya. Masa kami nggak boleh masuk? Maaf, Pak Setiawan belum boleh terlalu lelah. Bisa dijenguk, tapi belum bisa diajak bicara. Mari silakan masuk, Bu. Mari, Mbak. Ya.
Sabar dong Bimo, nanti kita juga masuk ah. Kapan, Mbak? Tahun depan. Kamu mau pilih mana? Mau jenguk ayah sekarang tapi ayah sembuhnya lama atau mau jenguk nanti tapi ayah cepet sembuh? Ayo. Iya, Mbak Mel mah pinter ngomong. Emang suka kayak gitu Mbak Mel? Gak rugi jadi guru TK, Bim. Kerjaannya ngomong terus sama anak kecil. Sampai-sampai Mas Sugeng nih, dikirain muridnya. Salah, kamu juga seneng kali jadiin murid. Dasar Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba buka pintunya, saya. Halo, Sen. Apa kabar, Sen? Masuk yuk. Aku udah ngobrol sama Papa. Papa bilang kalau Mas Revo mau melaporkan tentang pemukulan Henry ke kepolisian, maka Henry bisa ditindaklanjutin. Ya, nggak usah lah, Tin. Aku kan udah ngancam dia. Aku rasa itu udah cukup kok. Hati-hati, Ki. Ancaman itu bisa dilaporkan Henry ke polisi. Selamat pagi, Om. Pagi. Silakan. Makasih, Om. Tina sudah cerita semuanya sama Om. Kalau kamu memang tidak suka atas perlakuan Henry sama kamu, Om harap kamu tidak main hakim sendiri. Baik, Om. Tapi, Pak, Henry bisa menyelesaikan segala hal dengan uang. Memangnya polisi juga bisa dia beli? Papa nggak tahu Henry sih. Om peringatkan, Ki. Jangan main hakim sendiri. Kalau ada apa-apa, lapor sama Om. Baik, Om. Begini, Om. Kemarin saya baru aja dikeroyok sama teman-temannya Henry. Kalau itu gimana, Om? Kok nggak bilang-bilang saya sih? Aduh, sorry, Tin. Aku sengaja nggak ngomongin masalah ini ke kamu. Karena aku takut ntar kamu jadi uring-uringan sendiri. Kalau begitu, masalahnya jadi cukup serius. Mel. 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 Hanya ini yang ibu punya. Semua ini ibu sisihkan dari uang belanja ibu setiap bulan. Mel, apa yang harus kita lakukan? Tabungannya sudah hampir habis. Sedangkan ayahmu harus dikeluarkan dari rumah sakit. Mel akan coba pinjam sama Mas Sugeng ya. Jangan, Mel. Ibu nggak enak. Masa kita minta terus-terusan sama Sugeng? Belum jadi mantu, tapi kita sudah jadi beban dia. Ibu malu, Mel. Ibu malu. Bu, Ibu nggak usah ngomong begitu. Mas Sugeng itu orangnya nggak pamrih, Bu. Tapi tabungan pernikahan kami juga udah hampir habis. Maafin Ibu, Mel. Maafin Ibu. Harusnya Ibu dan Ayah memberikan sesuatu pada kalian untuk kalian memulai hidup baru. Bukan malah menghabiskan uang tabungan kalian seperti ini. Maafin Ibu, Mel. Bu, nggak apa-apa, Bu. Ini udah saatnya Mel berbakti sama orang tua. Toh kami juga nanti akan bisa menabung lagi kok, ya.
Ibu masih punya gelang, Mel. Kamu ingat kan? Kita bisa jual gelang itu. Gelang mahar pernikahan ibu? Iya. Ibu mau jual? Enggak, Bu, enggak. Mel nggak setuju kalau ibu jual itu. Itu kan satu-satunya milik ibu. Dan itu juga pemberian ayah. Tapi dari mana lagi kita harus mengeluarkan ayahmu, Mel? Dari mana lagi? Begitu, Mel akan coba pinjam dari polis asuransi ayah. Ya. Lagi mikir apa sih, Mbak? Kok bengong aja sih? Kalau nggak mikir apa-apa, kenapa bengong? Udah deh, Mbak, langsung ngomong aja. Mbak nggak bisa bohong kok sama aku. Gua tadi dengar Ibu sama si Mel ngomongin soal tagihan rumah sakit ayah. Emangnya berapa sih yang dibutuhin? Ya banyak, Mbak. Buat biaya obat-obatan, biaya fisioterapinya ayah. Tadinya sih aku udah mutusin biar nggak sekolah lagi, terus langsung kerja. Tapi sama Mbak Mel dilarang. Kata Mbak Mel pendidikan tuh nomor 1, Mbak. Bim, kalau gue kasih uang ke mereka, diterima nggak? Aduh, Mbak Mawar punya uang dari mana sih? Kerja aja enggak, menang undian. Ada aja. Apalagi yang lupa ya. Oh ya, kacamata. Ambilin kacamata ayah di atas bufet ya. Ya, cepetan. Iya, Bu. Oh ya, buku. Emangnya ayah udah boleh baca? Ya, belum sih. Tapi kan lumayan bisa meredakan ketegangan ayah selama ini. Bu. Apa ini? Apa? Uang untuk rumah sakit ayah. Banyak sekali, Mawar. Kamu dapat ini dari mana? Dari mana? Om Chandra. Kapan? Kapan Om Chandra kasih kamu? Kok dia nggak ngomong-ngomong sama ibu? Tadi pagi buru-buru nggak sempat ketemu ibu. Ini semua Om Chandra kasih karena dia mau nebus kesalahannya atas semua yang terjadi sama ayah. Ibu malu, Mawar. Ibu malu. Kamu kok mau aja sih terima ini? Bu, harusnya dia yang malu.
Ini semua terjadi kan karena kesalahan dia. Mawar, kamu ini ngomong apa sih? Terus gimana caranya ibu mengembalikan ini semua, Mawar? Om Chandra bilang, kapan aja kita bisa. Boleh dibalikin. Ibu harus telepon dia. Ibu harus telepon, ibu harus ngucapin terima kasih sama dia. Bu, percuma. Percuma, Bu, karena Om Chandra lagi di luar kota. Tapi ibu harus telepon dia, ibu harus telepon dia. Percuma, Bu. Saya kan udah bilang Om Chandra tuh lagi di luar kota, Bu. Percuma juga ditelepon. Nanti aja kalau Om Chandra udah pulang. Bu. Gila ya, sendiri gak dipercaya. Ya, tapi ibu harus tetap telepon dia. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Chandra? Apa? Pergi semua? Oh, ya sudah nggak apa-apa. Biar nanti saya telepon kembali. Terima kasih. Ibu emang selalu nggak pernah percaya sama saya. Enggak, Mawar. Ibu hanya ingin kamu berterima kasih sama Om Chandra. Oh, enggak. Bukan itu. Ibu tuh cuma mau ngecek bener nggak kata saya. Cukup, Mawar. Cukup. Nggak mungkin kan ibu terima uang ini tanpa ibu bicara dulu dengan Om Chandra? Ya terus ibu maunya apa? Hah? Mau simpan? Simpan uangnya? Padahal kita butuh uang itu untuk bayar rumah sakit ayah. Bu, nggak ada salahnya nerima uang pinjaman. Ya kan? Lagian juga uang itu dari Om Chandra. Bukan kita yang minta lagi. Dia yang menawarkan. Lagian juga nanti kita ganti. Tapi satu hal, Bu. Nggak usah cerita-cerita sama siapapun. Ayah udah cukup dengan penyakitnya. Mbak Mel udah terbebani. Tapi gimana kalau ayah tanya asal uang ini dari mana? Tapi enggak. Ibu akan segera kembalikan uang ini begitu polis asuransi ayahmu cair. Ibu pasti akan segera kembalikan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.